Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang sebenarnya tersembunyi di balik keputusan paling intim seorang wanita? Pilihan yang tampak berkaitan hanya dengan penampilan, tetapi sebenarnya merupakan sinyal psikologis yang dalam. Kode-kode yang kita kirim tanpa sadar. Izinkan saya membuka hal-hal yang biasanya tidak dibicarakan dengan lantang. Halo, saya Julia Mendes, dan Anda sedang menonton channel Magnetism Instant, tempat saya mengupas lapisan-lapisan terdalam psikologi perempuan dan menjelaskan hal-hal yang bonya pria bahkan tak berusaha fahami. Hari ini Anda akan belajar mengapa sebagian besar upaya Anda gagal bukan karena perilaku wanita, melainkan karena kesalahan Anda sendiri, dan mengapa beberapa keputusan mereka sejatinya adalah pesan yang diarahkan jauh lebih dalam dari yang terlihat. Bagian 1, prediktabilitas. Pembunuh daya tarik. Hal pertama yang mengikis daya tarik pria lebih cepat daripada hal lain adalah menjadi sepenuhnya dapat diprediksi. Pria sering berpikir bahwa menunjukkan ketertarikan konstan adalah bukti keandalan. Membalas pesan segera, selalu tersedia, perhatian yang tiada henti, menyesuaikan jadwal. Semua itu dianggap strategi benar. Namun otak wanita bekerja berbeda. Sesuatu yang selalu hadir dan mudah didapat akan dianggap wajar. Daya tarik tumbuh dari sedikit ketidakpastian. Dari perasaan bahwa pria itu tidak larut sepenuhnya dalam kehidupan wanita. Dia tetap menjadi sosok terpisah dengan kehidupannya sendiri, minatnya sendiri, kepenuhannya sendiri. Saat seorang pria tidak lagi sepenuhnya tersedia, ada jeda antar pesan. Dia tidak buru-buru membuka semua sisi dirinya. Otak wanita bekerja berbeda. Ia mulai memikirkan pria itu, menebak-nebak, merasakan permainan intelektual kecil. Dia memikirkan saya. Kenapa tidak balas langsung? Apa yang sedang dia lakukan? Ini bukan manipulasi, melainkan kerja insting. Kita tertarik pada hal yang memicu emosi, dan emosi itu sering lahir dari intrik. Tentu ada garis tipis antara intrik dan acuh tak acuh. Bukan soal menghilang atau mengabaikan, melainkan tentang memiliki kehidupan yang kaya, sehingga Anda menjadi bernilai, beragam dan menarik. Wanita jatuh cinta bukan pada ketersediaan, melainkan pada energi yang terpancar dari pria yang terrealisasi, percaya diri, dan tidak bergantung pada perhatian orang lain. Bagian 2, ketakutan akan kesepian dan hubungan karena kenyamanan. Topik yang jarang dipikirkan pria, padahal sering menentukan perilaku wanita. Ketakutan akan kesepian dan memilih hubungan karena kenyamanan. Ya, wanita bisa bertahan bersama seorang pria bukan karena gairah, melainkan karena alternatifnya, kesepian, tekanan sosial, batasan usia, atau sekadar keinginan akan stabilitas. Terasa lebih menakutkan. Ini terdengar keras, tetapi ini adalah realitas yang perlu dipahami. Wanita semacam ini bisa lembut, perhatian, tulus, namun dalam matanya, Anda bukan sumber gairah, melainkan sumber stabilitas. Dalam skenario ini, cinta berwarna praktis, bukan kobaran emosional. Anda bisa melihatnya dari hal-hal kecil. Bagaimana ia membicarakan Anda pada teman? Apakah mata itu menyala ketika Anda muncul? Bagaimana reaksinya terhadap kehadiran Anda? Semua itu memberi petunjuk apakah hubungan didasari gairah atau kenyamanan. Bagian 3, pengaruh lingkar. Sosial. Disinilah banyak pria gagal mengerti. Pengaruh lingkungan sosialnya, pendapat sahabat, lingkaran pertemanan, atau komunitasnya dapat meruntuhkan atau menguatkan hubungan lebih cepat daripada kata-kata Anda sendiri. Sekali keraguan ditaburkan oleh seorang sahabat yang berpengaruh, kecemasan dapat tumbuh perlahan sampai mengisi seluruh ruang batinnya. Sebaliknya, ketika lingkungan memandang Anda sebagai pilihan yang tepat, mengagumi, atau memberikan persetujuan, nilai Anda di mata wanita akan naik hampir otomatis. Psikologi wanita sangat sosial. Penilaian kelompok memengaruhi bagaimana ia menilai pasangannya. Bagian 4, pengakuan sosial melalui perhatian. Perempuan lain salah satu fenomena paling kuat. Pengakuan sosial melalui perhatian perempuan lain. Ketika seorang wanita melihat bahwa pria mendapat perhatian dari wanita lain, bahwa ia bukan sekadar menarik, tapi juga diinginkan, ini mengaktifkan mekanisme biologis kuno. Kita cenderung tertarik pada pria yang dihargai oleh orang lain, karena itu menandakan kualitas, kekuatan, kepercayaan diri, status, daya tarik, dan kedewasaan emosional. Itulah alasan mengapa pria yang sudah berhubungan sering mendapatkan lebih banyak perhatian. Mereka sudah terpilih secara sosial. Ini memberi bukti bahwa mereka memiliki nilai. Bagian 5,
Membaca sinyal ketertarikan banyak pria mahir membaca angka, strategi, bahkan peta, tapi benar-benar buta membaca bahasa tubuh dan tanda-tanda psikologis wanita. Kita jarang langsung mengatakan, aku tertarik padamu. Ketakutan ditolak, pola asuh, semuanya mendorong pendekatan terselubung. Namun jika Anda belajar membaca sinyal-sinyal ini, dunia akan tampak berbeda. Contoh sinyal, tatapan yang bertahan lebih lama daripada semestinya, memainkan rambut sedikit condong ke arah Anda, tawa yang sedikit lebih keras, postur terbuka, memperlihatkan leher, menyentuh perhiasan. Semua adalah sinyal yang berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Semakin sering sinyal-sinyal ini muncul, semakin jelas niatnya. Bagian 6. Perbedaan antara wanita muda dan dewasa. Ada perbedaan besar antara wanita muda dan matang. Wanita muda sering memiliki energi biologis kuat, namun kadang belum mengenal tubuh, keinginan, atau batasannya sendiri. Gairahnya terang, tetapi bisa kacau. Wanita dewasa sebaliknya. Mereka mengenal diri, tubuh, kebutuhan, dan tidak ragu mengungkapkan keinginan secara langsung. Energi mereka tidak seimpulsif yang muda, tetapi lebih dalam dan penuh kesadaran. Pria yang cerdas memahami perbedaan ini dan menghargai kekhasan setiap tahap usia. Bagian 7. Perubahan perawatan intim dan maknanya. Kini, topik yang paling sensitif. Kebiasaan intim dan makna psikologisnya. Saat seorang wanita tiba-tiba mulai merawat area intimnya dengan lebih teliti, sesuatu yang sebelumnya tidak ia lakukan, itu seringkali bukan sekadar kebersihan. Ini bisa jadi sinyal, hasrat untuk merasa lebih menarik, kebangkitan seksual, usaha mengembalikan gairah, persiapan psikologis untuk babak baru, atau perhatian pada orang lain. Mungkin rasanya tidak menyenangkan untuk mendengar, tetapi ini kenyataan. Jika perubahan semacam ini muncul tanpa alasan jelas atau bukan diarahkan kepada Anda, patut dicermati. Terlebih bila disertai tanda lain menjauh, lebih banyak waktu di ponsel, dingin emosional, perubahan perilaku. Semua ini bukan untuk mendorong kecurigaan, melainkan untuk memahami konteks. Bagian 8. Untuk apa semua pengetahuan ini? Pengetahuan ini bukan untuk mengintai atau mengontrol, melainkan untuk memahami. Pengertian adalah kekuatan. Dengan mengerti, Anda bisa membedakan gairah sejati dari kenyamanan, minat nyata dari ketakutan akan kesepian. Ini kemampuan membaca wanita sebagaimana mereka ingin dibaca, dengan akurat, penuh rasa hormat, dan tanpa asumsi dangkal praktik nyata. Bagaimana mengubah sikap Anda? Kurangi prediktabilitas tanpa jadi acuh. Tetaplah sopan dan perhatian, tetapi jaga hidup yang penuh, teman, hobi, pekerjaan, sehingga Anda bukan sosok yang selalu ada setiap detik. Biarkan ada sedikit ruang untuk intrik. Bangun energi, bukan ketersediaan. Fokus pada pencapaian dan kepenuhan diri. Energi yang terpancar lebih magnetis daripada sekadar respons cepat. Perhatikan lingkar sosialnya. Jalin hubungan baik dengan teman-temannya. Hargai mereka. Tunjukkan bahwa Anda dihormati. Pengakuan sosial mengangkat nilai Anda. Pelajari sinyal nonverbal. Latih pengamatan tatapan, bahasa tubuh. Sentuhan kecil agar Anda bisa membedakan antara ketertarikan dan basa-basi sopan. Jaga kesadaran emosional. Jika Anda melihat tanda-tanda penarikan atau perubahan perawatan, jangan langsung menuduh. Ajak bicara dengan tenang, penuh empati untuk memahami akar perubahan. Hormati batasan. Gunakan pengetahuan ini untuk menjadi lebih peka, bukan untuk memanipulasi. Penutup, menjadi pria di tingkat berikutnya. Jika Anda mempelajari dan menerapkan hal-hal ini, Anda akan naik level. Bukan hanya pria yang terpesona oleh permukaan, tetapi pria yang memahami psikologi wanita. Seorang pria yang menarik bukan karena kuantitas perhatian yang ia berikan, melainkan kualitas energi, integritas, dan kemampuan membangun hubungan yang bernilai. Pemahaman semacam ini mengubah cara Anda melihat tanda-tanda, merespons, dan bertindak, bukan lagi terembang-ambing oleh penampilan luar, melainkan peka terhadap sinyal dalam yang sebenarnya ingin disampaikan. Terima kasih telah menonton. Jika Anda ingin versi yang lebih singkat atau contoh dialog nyata untuk beberapa situasi yang saya sebutkan, beri tahu saya dan saya akan siapkan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi jika Anda menemukan video seperti ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, memahami adalah kekuatan.